Jadi cuman mau ngomong nih Pak, ya. Cuman mau ngomong. Sedikit juga menggunakan hak suara saya sebagai warga negara Republik Indonesia gitu Pak ya. Mungkin saya bicaranya kalau bicara secara luas Indonesia kejauhan. Jadi saya bicaranya mungkin ruang lingkup daerah saya aja Bandung Kota kayak gitu ya. Nah, tadi saya baca di Instagram tuh mulai per hari ini diberlakukan giat PPKM. Nah, sebenarnya menurut saya PPKM, PSBB dan sebagainya juga sama-sama aja sih Pak, gitu ya, nggak ada bedanya mau PPKM, PSBB. Hakikatnya pertama, aktivitas warga di luar ruangan dikurangi, aktivitas yang menimbulkan kerumunan dikurangi juga. Terus diberlakukannya jam malam dan sebagainya, penutupan beberapa area ruas jalan sehingga yang dikategorikan ring 1 dan ring 2 sehingga meminimalisir orang-orang dari luar ring tersebut untuk masuk dan berkumpul di area-area yang biasanya menimbulkan kerumunan massa gitu Pak ya. Nah, nah, daerah saya sendiri kan termasuk ring 1 gitu Pak, daerah Dago gitu. Rumah saya di daerah Dago, sekitaran Dago. Jadi gini Pak, upami maghrib gitunya, kalau maghrib gitu sama Bapak coba dirasain gitu Pak. Cek kalau maghrib ataupun jam-jam ini kan di daerah Dago ring 1 itu dimulai dari jam 6 sampai jam 5 pagi Pak ditutupnya. Ada mungkin beberapa area yang jam 8 atau jam 7 malam mulai diberlakukan ditutupnya. Cuman karena saya berada di ring 1 itu dimulai diberlakukannya dari maghrib. Nah, Bapak atau yang pembuat keputusan gitu ya, coba sekali-kali mah sendiri atau duaan yang memotoran sama temennya sama siapa, jangan bergerombol sama bawa pasukannya, bawa pengawal, bawa ajudan, udah pasti bakal di-clear jalan, dibersihin gitu ya. Cobain ibaratnya mah iseng Bapak naik motor gitu pulang kerja ataupun udah nyampe rumah, beli nasi goreng ke daerah Dago ataupun sekitarnya apa ring 1 gitu, mau motoran, cobain ya gimana rasanya macetnya gitu Pak ya. Dimulai dari jalan Dago yang Babakan Siliwangi itu udah macet, masuk ke area perempatan McD Simpang Dago udah macet, ke DU udah macet, ke Taman Sari udah macet. Yang paling parah tuh di sekitaran monumen depan Unpad itu kan ditutup Pak, depan Unpad ditutup. Nah, ada dua alternatif jalan. Yang pertama balik lagi ke jalan ke arah Tengku Umar ya, nanti masuk lagi ke jalan Imam Bonjol dan sebagainya. Yang kedua masuk ke area belakang monumen gitu. Wah, cobain Bapak masuk ke situ pas maghrib ya, jalan ke situ pas maghrib gimana gitu Pak, macetnya gimana, pabelitnya kumaha, kesalnya kumaha gitu, bakalan keluar nih apa yang ingin saya sampaikan tuh bakalan terasa gitu sama bapak-bapak deh. Kenapa saya ngomong gini Pak, namanya cuman pengen ngomong aja ya Pak ya. Sebelum bikin peraturan tuh mungkin sama bapak-bapak coba dirasakan dulu secara global, apakah ini terasa buat orang-orang kaum menengah ke bawah gitu. Mungkin bagi orang-orang kaum menengah ke atas nggak akan terlalu terasa gitu Pak ya. Kalau orang kaum menengah ke bawah nih kayak saya Pak nih, sekarang saya gara-gara corona usaha berhenti, kerjaan berhenti juga, dapur harus tetap ngebul, sampingannya ngegojek Pak. Nah, ngegojek ini jalan di Tararutup tuh Pak ya, bingung nanti gimana gitu Pak ya. Bayangin kalau bawa orang, mungkin bawa orangnya ngerti juga, kalau orangnya bawa orang ngerti gitu. Kalau urgensi bawa makanan ataupun barang kayak gitu kan, dikiranya kita kemana, padahal kondisi jalan ditutup gitu kan. Padahal yang harusnya jaraknya cuma 5 menit bisa sampai setengah jam lebih gitu. Itu bukan cuma dirasain oleh saya tapi oleh hampir semua orang juga dirasakan. Nah gitu. Terus yang kedua, untuk pemberlakuan jam malam gitu Pak, pemberlakuan jam malamnya sekarang kan diberlakukan untuk pusat-pusat seperti restoran, pusat-pusat perbelanjaan, warung-warung kayak, maaf saya sebut mereknya, Indomaret dan sebagainya kayak gitu. Itu kan diberlakukan juga jam malam ya, ada yang mulai dari jam 7, ada yang mulai jam 8, ada juga yang jam 9 gitu. Kita bahas satu-satu gini Pak ya. Udahlah kalau misalkan sejenis kayak restoran, terus Indomaret dan sebagainya,
mereka tutup jam segitu pun nggak akan mempengaruhi omset mereka secara global gitu ya. Mungkin mereka mah bara dengar gitu Pak, cuman dilihat nggak itu karyawannya. Yang karyawan justru yang dapat dampaknya itu karyawan, entahkah pengurangan jam kerja atau pengurangan mereka dirumahkan terlebih dahulu sampai batas waktu yang tidak ditentukan juga kapan kondisi membaik baru akan dipanggil lagi gitu ya Pak. Atau kan jam kerjanya dipotong gitu. Nah, jam kerja dipotong kan jumlah pendapatan juga dipotong gitu Pak. Nah, itu yang harusnya dipikirkan sebelumnya gitu. Kenapa diberlakukannya itu enggak secara gimana ya maksudnya teh? Ini kenapa malam-malam doang gitu Pak? Emang corona teh keluarnya malam mungkul gitu Pak ya. Saya tuh bingungnya teh kayak gitu. Nah, terus kenapa mesti jalan ditutup gitu kan? Mungkin kalau maksudnya jalan ditutup itu supaya mengurangi mobilitas warga dari luar ring 1 dan ring 2 untuk memasuki ke area ring 1 dan ring 2 gitu Pak. Cuman justru terjadi penumpukan di situ. Nah, dan corona pun nggak akan dengan ah ditutupan jalan ya gitu, ditutup jalan nih nggak akan udah jalannya ditutup balik aja. Corona kan nggak mungkin gitu kan, airborne, udara via udara kan. Saya nggak terlalu tahu lah jenis itu mah, mungkin dokter-dokter yang bisa menjelaskan atau relawan-relawan. Cuman dengan adanya penutupan jalan, justru hal tersebut menciptakan suatu kerumunan di area-area tertentu gitu Pak. Nah yang kedua, untuk jam malam tadi, dengan berkurangnya pendapatan dari pekerjaan mereka, memaksa orang-orang tersebut untuk mencari mata pencaharian lain yang di luar habit mereka, kebiasaan mereka, sehingga orang-orang tersebut, contohnya saya, mencari cara gimana supaya dapur tempat ngebul, ya ikhtiarnya kumaha gitu kan, caranya keluar atau kemana neangan. Nggak, kalau di rumah mau tentu dapat wae itu. Kalau bapak-bapak meren dapat gaji, nggak tahu ya masih dapat gaji lah cair atau lancar kayak gimana, tiap hari tiap bulan bonus dan sebagainya, saya nggak tahu nggak mau seujon juga kayak gitu. Cuma kan nasib-nasib yang kayak gitu kayak gimana gitu Pak. Ya mungkin untuk kedepannya, kalaupun membuat peraturan, coba ditanyakan kepada warga gitu. Mungkin warga lebih dilibatkan. Uh, Mungkin akan memakan waktu yang banyak gitu Pak. Cuman efeknya nanti ke warga bakalan tingkat kepuasan juga akan tinggi gitu. Walaupun pasti tetap bakalan menimbulkan pro dan kontra juga. Nggak semua warga setuju, nggak semua warga bakalan oke-oke aja. Tapi setidaknya dari hal-hal tersebut tingkat kepuasan pun akan naik gitu. Karena kalau misalkan yang saya lihat selama ini, hampir semua yang saya kenal teman-teman pada mengeluhkan kebijakan PPKM ini. Ya, saya tahu sih masalah corona mah kan emang sulit ya Pak ya kayak gitu. Tapi daku mahal lagi gitu. Semoga mungkin kedepannya bapak-bapak sama ibu-ibu yang diberikan kelebihan untuk memangku jabatan bisa lebih memikirkan bagaimana caranya sehingga eh, mendapatkan solusi tidak dengan cara memperlakukan jam malam ataupun menutup jalan-jalan di area kota Bandung macet Pak, asli rudet gitu Pak ya. Udah gitu aja Pak, saya mah cuma mau ngomong aja. Kalau misalkan ada yang kurang berkenan dimohon maafkan gitu. Cuman mau ngomong aja saya mah Pak. Mohon Pak.